Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan jenis tugas simulasi Tokso, durasi pengerjaan 3-4 minggu, dan bobot nilainya adalah 35% dari total nilai akhir. Jadi di sini nanti kalian akan saya minta untuk membuat video podcast. Nah, kalian saya minta untuk membuat kelompok dengan jumlah anggota 4 sampai 6 orang. Nah, di sini nanti ada beberapa peran atau job desk yang akan diemban oleh masing-masing mahasiswa. Namun jika hanya 2 sampai 3 orang saja, maka satu orang bisa merangkap lebih dari satu tugas. Nah, untuk pemilihan judul atau tema dari podcast tidak boleh sama antara kelompok satu dengan yang lainnya. Jadi kalian bisa memanfaatkan eh, ChatGPT, Google, Gemini, atau dan lain sebagainya untuk mencari judul-judul tema yang menarik gitu ya. Nah, nanti gimana kalian bisa memantau apakah tema yang kalian pilih ini sama atau tidak? Kalian bisa cek ya di Google Sheet. Nanti saya akan bagikan linknya gitu ya. Nah, kalian nanti bisa menulis nama anggota dengan NIM, nama, kemudian judul tema yang dipilih. Nah, di sini kalian boleh lintas kelas gitu. Jadi, saya tidak membatasi satu kelas hanya ada 10 kelompok, hanya ada 20 kelompok, tidak ada seperti itu. Tapi yang penting jumlah anggota per kelompok itu hanya 4 sampai 6 orang saja. Jika memang hanya 2 sampai 3 orang juga tidak masalah, namun satu orang bisa merangkap tugasnya. Nah, ini agak berat nih ya kalau harus merangkap tugas gitu. Nah, tugas-tugasnya apa aja sih? Jadi yang pertama tugasnya sebagai host atau pewawancara. Di sini kalian pasti tahu di saat podcast itu kan pasti ada moderator, ada wawancara yang bagian tanya-tanya ya. Jadi nanti di sini tugasnya host berperan sebagai pemandu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan bertugas merancang daftar pertanyaan berbasis data dan riset. Kemudian juga mengarahkan jalannya diskusi agar tetap menarik dan relevan. Kemudian ada narasumber atau LO narasumber. Nah, di sini kalian bisa berperan sebagai ahli psikologi komunikasi, pakar media, praktisi komunikasi, atau ilmuwan psikologi. Jadi, tokoh yang relevan untuk berperan sebagai narasumber. Namun, jika memungkinkan, maka kalian bisa mengundang tamu. Nah, kalau di sini, maka tugasnya si narasumber ini menjadi LO narasumber atau menjadi PIC yang bertugas untuk menjadi juru bicara ya di kelompoknya untuk menghubungi narasumber yang sesuai dengan bidangnya, misalnya dosen, psikolog, konten kreator, dan lain sebagainya. Namun jika memang tidak memungkinkan untuk mengundang tamu, maka kalian bisa berakting menjadi narasumber yang kredibel gitu. Nah, kemudian ada juga tim researcher. Di sini kalian bertugas untuk melakukan riset terkait topik yang dibahas dalam wawancara dan menganalisis teori psikologi komunikasi yang digunakan dalam diskusi. Teorinya tidak hanya psikologi komunikasi saja ya teman-teman, tapi teori apapun yang sudah kalian pelajari di mata kuliah psikologi sebelumnya gitu. Terus ada penulis naskah dan sutradara. Di sini kalian menyusun rangkaian pertanyaan dan skrip untuk wawancara, jadi memberikan arahan terkait penempatan ekspresi, interaksi, memastikan syuting berjalan dengan baik, membuat keputusan secara tepat ketika ada masalah di saat kalian syuting gitu ya. Kemudian mengatur kapan syuting dimulai dan ya, diakhiri. Kemudian ada videographer dan editor video atau audio. Nah, di sini kalian bertugas merekam dan mengedit podcast atau video agar lebih menarik, menambahkan subtitle, ilustrasi atau infografis, dan juga kalian bisa juga menambahkan latar musik dan efek suara agar lebih menarik gitu. Nah, ini ada beberapa isu menarik yang bisa dibahas untuk simulasi wawancara kalian. Eh, saya tidak menutup kalian untuk explore lebih banyak judul-judulnya, tapi kalian juga bisa mengambil dari sini. Jadi maka silahkan dulu-duluan ya. Kalau misalnya siapa yang paling cepat dia yang dapat gitu ya. Kemudian output yang dikumpulkan adalah video podcast durasi 5 sampai 15 menit dikumpulkan di Google Drive
Namun kalian juga bisa mengunggahnya di YouTube gitu ya. Jadi ketika YouTube tersebut dipublik gitu di sesi menjadi settingannya publik itu kan banyak orang yang menonton. Nah, kalian saya berikan kesempatan untuk promosi konten di media sosial, diunggah di YouTube. Jadi agar banyak audiens yang menonton simulasi podcast ini gitu. Jadi lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaatnya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan nilai tambah jika memang melakukan promosi konten, kemudian mengunggah melalui kanal YouTube itu tadi. Namun, jika memang tidak memungkinkan untuk hal tersebut, saya minta teman-teman untuk mengumpulkan videonya di Google Drive gitu ya. Nah, di sini nanti kalian juga saya minta untuk membuat laporan yang menjelaskan konsep dan teori serta naskah pembicaraannya dikumpulkan di Google Drive. Nah, di sini tidak ada batas maksimal lampirannya ada berapa gitu ya. Yang penting kalian menyertakan naskah pembicaraan. Naskah pembicaraan di sini tidak perlu verbatim, yang penting berisi tentang misalnya moderator atau pembawa acaranya bertanya tentang apa nih kepada narasumber gitu. Itu aja. Jadi kayak guidance interviewnya. Nah, gitu. Nah, ini ada contoh-contoh terkait dengan kontennya. Kalian bisa explore juga, kalian bisa mencari di YouTube, di berbagai kanal media sosial untuk konten-konten podcast. Kemudian ini nanti indikator penilaian, kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Untuk konsultasi silahkan, saya bebas, feel free to ask untuk kalian bertanya secara WhatsApp, menghubungi saya secara pribadi, namun dengan tetap menggunakan adab dan sopan santun sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.